Cuman kan sekarang nggak kayak dulu ya, maksudnya orang denger radio emang bener-bener pure dari radio ya. Kalau dulu ya. Kalau sekarang kan aneka ya. Iya. Paling di mobil ya. Di mobil, tapi banyak kalau yang jauh-jauh tuh masih banyak. Aduh, rindu aku sekarang. Ini aku mau. Apa yang di sebelah sana? Sebelah mana, Dek? Ini. Sini aja nggak? Di situ aja. Oke. Kameraku udah tersetting. Udah. Dek, adik, bantu liatin kameranya pas nggak? Ini kita naik YouTube juga. Oh, naik YouTube juga ya, streaming ya? Iya. Live di YouTube kan. Paling yang lebih pengen di highlight itu sih Bu, yang fasilitator literasi karena memang baru prestasinya. Fasilitator literasi. Iya. Ini ngambil anak-anak sekolahan atau gimana? Melatih guru-guru untuk mempersiapkan murid-muridnya, karena bentar lagi kan kita mau tes PISA tuh untuk tes literasi numerasi. Ya, sama ya. Ya, Bapak, terima kasih Anda yang bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Di kebersamaan untuk Jambi siang ini pendengar kembali bersama untuk bincang siang Pro 1 di FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda saksikan ya tayangan siaran kita ini di RRI Jambi Net. Saya sudah bersama dengan Maila Rosianika, begitu nama lengkapnya ya. Ini kayaknya lahirnya bulan Mei ya. Iya, betul. Karena ada orang tua yang pilih nama itu pakai bulan, ya kan? Jadi gampang ingatnya. Iya. Lahirnya bulan Mei, nah. Yang satu lagi namanya Feby, kamu lahirnya bulan Februari ya. Iya, betul. Oke. Mei panggilnya apa? Mei. Mei. Ya, atau Mei, ada yang bilang Mei, ada yang bilang Mei. Oh, gitu. Juga dipanggil Pink Ranger sih, karena saya suka mendeklarasikan diri sebagai Pink Ranger yang menyelamatkan bumi dari kebodohan. Oke. Iya, di kantor kita juga ada Mei Lani. Oh, Kayaknya ya. Mei juga deh lahirnya. Oke, ini ngobrolin terkait pengembangan literasi dan minat baca begitu ya. Karena Maila Rosianika ini fasilitator literasi Provinsi Jambi. Ya, ini luar biasa karena minat baca itu menjadi tanda tanya besar sekarang. Udah nggak sih, Mei? Gimana tuh gambarannya tuh? Iya, betul. Jadi dari hasil penelitian itu hanya 0,001 penduduk Indonesia yang suka membaca. Jadi di antara 1000 hanya ada 1 orang yang memiliki daya baca dan suka membaca. Nah, ini kan data yang membuat kita harus bergerak ya, apalagi profesi saya sebagai pendidik. Saya juga harus mulai menularkan virus-virus gemar membaca. Di antaranya dengan itu tadi, alhamdulillahnya terpilih oleh pusat kurikulum menjadi fasilitator literasi di Provinsi Jambi. Ini tugas berat juga ya, karena ternyata 1 dari 1000. Iya, yang suka membaca. Udah kayak lagu ya. Luar biasa sekali ya. Tapi ini kan banyak kok yang setiap hari tuh baca gitu ya, duduk baca atau denger apa nonton gitu ya. Iya sih, Ya. HP maksudnya. Iya, di status ya, di sosmed. Benar. Iya. Nah, itu tugas berat kita bersama sih, bahwa literasi itu kan bukan hanya baca tulis ya, tapi mampu memahami apa yang dibaca, mampu mengolah kembali informasi dari yang dibaca itu menjadi lisan maupun tulisan yang nantinya bisa menjadi pedoman dia memiliki kecakapan hidup. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Jadi baca bukan hanya sekedar baca untuk terprovokasi kayak dari status ya kan, gampang terprovokasi, tapi memang baca untuk memahami, baca untuk mencerahkan gitu. Jadi kalau baca ini dalam konteks sederhananya baca buku ya. Lebih luas lagi sih. Buku lagi. itu bisa apa saja, bisa elektronik, bisa konvensional, asal memang yang berkualitas yang dibaca, sehingga nanti bisa empowerment, enrichment, and enlightenment, bisa mencerahkan, mengayakan, dan bisa membuat pola pikir kita itu lebih terasah gitu, Bu. Iya, karena sekarang juga aku udah baca kok. Siapa bilang aku nggak suka baca? Nah, ternyata yang dibaca yang sikat-sikat saja. Karena sekarang ini kan zamannya orang nggak mau ribet ya. Iya, betul, karena dimanjakan dengan teknologi. Padahal memang dari teknologi itu sebenarnya
kita harus lebih mawas diri. Dampak positifnya banyak, tapi ada dampak negatif yang tersembunyi di baliknya. Itulah kenapa kita perlu meningkatkan daya kritis kita, salah satunya dengan membaca. Ya, karena sekarang itu beli buku juga males, katanya harganya sudah lebih mahal. Apalagi sudah ada yang namanya buku ya. Iya, cuman banyak sekali kenyamanan yang tidak bisa diganti sih kalau menurut saya pribadi ya, dari buku konvensional ke buku digital. Kalau kita baca yang konvensional itu kan kayak kita membaca dari kertas dan tulisan-tulisannya, kemudian minim distraksi juga ya. Kalau kita baca secara elektronik kan sebentar-sebentar twing-twing pemberitahuan apa nih sosmednya ada pemberitahuan, nanti kalau sudah terklik udah susah lagi tuh konsentrasinya balik lagi. Jadi kalau saya sih lebih nyaman yang konvensional, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang individu tersebut bisa memanage dirinya, baca yang pakai Kindle atau pakai e-book itu juga bagus, tergantung ya manajemen diri ya, kembali ke pribadi masing-masing. Intinya bahwa bagaimana mendapatkan manfaat dari membaca itu sendiri begitu ya, nggak baca yang apa sih yang dibaca, pokoknya aku baca gitu ya. Iya ya, tapi betul. Kan nggak masalah ya kalau kita baca misalnya ada cerita bergambar ya kan, di situ ada juga ya di HP itu kan yang bentuk cergam lah, komik lah, apa segala macam, itu gimana pula tuh? Nah, jadi tahapan membaca ini kan ada sesuai dengan segmentasi usia. Tapi kalau memang kita baru mau nih untuk membiasakan diri membaca, ya tidak apa-apa, kita mulai dari segmen yang paling kita sukai. Karena membangun minat dan daya baca ini memang harus sesuai dengan minatnya. Minatnya apa dulu? Oke, awalnya dia suka buku yang ada gambarnya untuk mewakili visualisasi. Oke, tidak apa-apa. Asalkan nanti perlu ada peningkatan, jangan seperti itu terus. Nah, kalau sudah komitmennya sudah terbangun, kesukaannya pada membacanya sudah ada, akan lebih gampang kita naik level. Tapi yang terpenting adalah kita jangan menuntut diri sendiri dulu. Aku baca tadi apa sih yang aku baca? Kadang-kadang otak kita itu butuh jeda, tidak langsung dapet nih apa sih yang kita baca. Tapi teruskan saja kegiatan itu, nanti otak kita kan seperti mata pisau ya, yang akan tajam dia kalau kita asah. Nah, salah satu mengasahnya dengan membaca. Mungkin dampaknya tidak langsung signifikan, bisa beberapa tahun lagi, bisa beberapa periode waktu lagi, tapi kalau dengan membaca akan beda daya kritis kita itu dengan ketika kita tidak membaca. Benar, apalagi kalau bacaannya itu memang berkualitas gitu ya, nggak pokoknya membaca begitu, tapi bagaimana bacaan itu punya nilai tersendiri begitu ya. Iya. Misalnya baca, ya kata orang, ih bacanya berat banget. Nah, itu enggak sih? Keren kalau misalnya, dulu itu keren ya kalau kita bawa buku tebel gitu ya, terus ada lipatan batas bacaan. Enggak bacanya. Berapa lama tuh habisnya gitu? Enggak, aku cuma seminggu habis nih gitu ya. Keren kayaknya ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada orang yang bawa buku sampai tebel-tebel begitu ya. Oke, kita ngobrol lagi nih, Mei. Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di Bincang Siang Pro 1 RRI Jambi, tetap bersama Pro 1 di FM 88,5 MHz. Ininya udah mati ya, Bu? Kenapa? Mic-nya udah mati ya kalau naik iklan ya. Nah, iklannya berapa menit? Ini kita satu lagu sama iklan. Ibu nggak apa dipanggil Ibu atau ada panggilan khusus di Apa Ibu juga nggak tahu. Jangan Bapak aja kan. tinggal di mana, Bu? Di Teho. Udah punya anak berapa? Waduh, saya bukan cuma punya anak, Cucu. Oh, sekarang umur berapa? Sekarang 52. Oh, jadi dari umur berapa terjadi di punya radio? Dari masih single sampai udah Masya Allah. Udah 20 tahun berarti lebih? Lebih lah. Apa ya? Jadi gini, kerjanya mau dari dulu di Pro 1? Enggak, pindah. Waktu awal di Pro 2. Terus ke sini. Jadi ngelamar ini gimana sih kalau dari pemerintah ini jadi PNS maksudnya? Kalau biasa lah, apa namanya, honor dulu kan. Nanti kalau ada peluang baru ada pengangkatan kayak gitu. Karena pemerintah prosedurnya sama kayak kayak kita kerja di kantor biasa, sama. Jadi penyiar radio ini juga PNS? Ada yang PNS, ada yang P3K, sama kayak pegawai gitu pemerintah. ya. Ada yang honor daerah, ada
ada yang kontraktual, sama kayak di kantor pemerintah status. Oh gitu. Kalau kita kan di swasta Aljamari ya udah bangkrut, nggak belum bangkrut sih waktu itu. Aku kan emang jurusannya guru, jadi udah memang ikut suami ke Saralangun, jadi udah berarti pas tahu dengar kabar sih kayaknya tutup udah. Nggak tahu juga sekarang atau udah ganti manajemen kan? Memang udah tutup ya? Selesai. Anak saya pernah juga magang di situ. Oh. Waktu dia bingung, mah kerja apa Maya? Kan dia guru juga, UIN, tamatan UIN. Kerja apa pasien mana apa yang ngadu? Mainnya nado eljo sama buka katanya. Magang-magang pada dada ya, aku gila. Nah itulah dia sempat di situ kan. Oh, waktu itu sama Pak Harta masih Nggak paham saya, cuma berapa lama gitu. Ya nggak apa-apa nama-nama ilmu kan. Nggak apa-apa beginilah. Karena banyak waktu itu kan ada Ejo, ada bos ya. Ya nggak sih waktu itu ada banyak DSP. Jadi Bu di sini dari single nih, jadi pekerjaan pertama ini. Enggak sih. Sebelum ini ada. Pernah juga di radio swasta. Pernah juga di lembaga kursus. Oh, pernah juga lembaga kursus ngajar. Enggak, di administrasinya. Oh. Pengen nerusin waktu itu ke TVRI kan, ternyata udah nikah, udah ke Saralangun, nggak sempet tes, jadi memang udah layu sebelum kembang. Sekarang kan ada tuh. Sekarang apa statusnya di guru? PNS, oh sudah lah. Tapi suka kan? Enggak, kan kita ada di Bungo ya, di mana Saralangun? Saralangun aku. Oh, Saralangun. Kan ada radio swasta nggak sih? Ada cuman yang gitu, yang nyiarnya sama manajemennya keluarga aja. Oh kayak kalau di sini nih kayak radio apa tuh, LDT. Iya ya. Paling itu hiburannya, kalau ngajar tuh kan di daerah ya, hiburannya sama ngajar rutin, ngajar mahasiswa kan. Tapi yang secara kepegawaiannya statusnya guru. Ngajar rutin sama ini apa ngisi-ngisi seminar, suka juga dipakai. Udah keren banget kan. Iya, Kalau cuman penyiar nggak kan- ada ini, nggak ada. Penyiar ini kan berada di belakang gitu ya. Di apa nama kata orang tuh di kalau ini kan dibilangnya akuarium nih kan karena kaca nih ada sebut akuarium. Nggak sampai keluar jadi kalau misalnya kita mau menambah wawasan ya kan harus ikut organisasi kan. Kalau cuma sebatas di sini kan nggak kembang. Pemikiran kita cuma lagu ke lagu kan. Saya sempat juga suka sempat ya sampai sekarang juga masih di organisasi masyarakat karena itulah yang membuat kita jadi berwarna kan. Karena kalau cuma dibalikin aja nggak berkembang kan wawasan kita. Pergaulan kita juga kan paling datang aja ke sini gitu. Kayaknya lebih asik jadi guru. Ya, Soalnya kan? anak saya juga guru. Kalau Cuma saya dia B3K di SMP dia. udah lulus P3K ya. Ibu kelahiran tahun berapa? Saya 52 sekarang, 72. 72 ya. Mama saya 69, nggak jauh beda. Iya, terlalu jauh. Generasi itulah satu gen. Satu gen. Saya 2013 pindah ikut suami ke Saralangun karena di sana nggak ada radio kan, terus nggak ada. Aku juga penulis di JE waktu itu. Iya, masih. Sekarang nggak, berhenti barengan dari di radio. Jadi waktu itu di radio sambil S2, siaran di radio sambil di JE sambil ngajar di Al-Falah. Oh, mantap. Cuman kan Memang sibuk banget ya. Iya. Cuma emang nggak suka ngajar, cuman orang tua suka aku jadi ngajar kok. Jadi Karena lihat anaknya nih ngoceh terus mungkin. iya, Saya juga SPD loh. iya. Ayo. Ya, masih bersama kami ya program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk bincang siang nih pendengar masih terkait dengan pengembangan literasi dan minat baca karena luar biasa ya kita memang suka baca tapi baca HP begitu ya sementara bacaan konvensional yang namanya BUKU itu jarang sekali sekarang dipegang begitu ya karena memang kita tuh seneng yang cepet gitu sekarang tuh zamannya serba instan tapi malah melihatnya seperti apa nih pengembangan literasi dan minat baca
sekarang yang harus nih, karena Mela juga guru ya, Mei? Iya, betul. Nah, itu lebih dekat, lebih gampang kan objeknya ya? Iya, jadi kalau saya melihatnya memang dari diri pribadi ya yang tidak mau menyerah begitu saja dengan kehadiran gawai yang semakin semakin dekat di masyarakat, khususnya di peserta didik kami. Tapi tentu kita harus punya sebuah hal-hal yang harus kita lakukan yang visioner, yang harus kita ajak peserta didik kita itu untuk gemar membaca. Salah satunya adalah dengan mengedarkan buku keliling. Jadi saya kebetulan juga di satuan pendidikan tempat saya mengajar, kepala perpustakaan. Jadi ada program buku keliling ketika saya memang menyamperi kelas-kelas yang kosong untuk memberi mereka buku yang tipis-tipis. Saya mendapatkan bantuan dari kantor bahasa Provinsi Jambi, Badan Bahasa Provinsi Jambi, buku yang tipis-tipis karena ada beberapa kali ikut kompetisi di Badan Bahasa dan juga menjadi duta bahasa juga. Jadi buku keliling itu saya dapatkan dari pemerintah juga melalui KBPJ, tipis-tipis, hanya cerita yang sederhana yang mengisahkan tentang kearifan lokal yang ada di Provinsi Jambi. Nah, itu yang saya bagikan ke peserta didik. Kemudian memang saya tungguin mereka membaca. Memang gitu ya? Harus seperti itu dulu awalnya untuk jemput bola. Nanti dari beberapa orang tadi, dan ini juga saya terapkan ke mahasiswa kami. Kebetulan saya juga mengajar di Universitas Terbuka, prodi PGSD. Jadi saya mengajar calon-calon guru juga nih. Saya mengajak mereka juga untuk membahas isi bacaan, memberikan pertanyaan pemantik tentang isi buku. Jadi bukan sekedar ini buku dibaca, bukan, harus ada tindak lanjutnya setelah itu. Apa tindak lanjutnya? Bisa dalam bentuk permainan game, misalnya permainan game, pena nih, penanya dikasih ke satu orang kasih ke orang lain, nanti musiknya mati, mereka harus menerangkan apa artikel yang terakhir kali mereka baca. Nah, itu kalau untuk mahasiswa udah bisa ya. Tapi kalau untuk siswa sederhana, kayak kita diskusi bareng, duduk melingkar tentang buku yang mereka baca, atau menuliskan di sticky note, kertas yang warna-warni, jurnal membaca buku, diari literasi, itu juga sudah saya terapkan. Dan juga membuat kuis-kuis pakai wheel spinner yang mereka tekan, kemudian wheel spinnernya berputar, nanti mereka akan disajikan dengan pilihan-pilihan yang sudah mereka dapatkan, misalnya menjelaskan kembali isi buku atau membaca 2 halaman gitu kan. Jadi pakai teknologi juga supaya menarik ya. Iya, betul, supaya menarik. Tapi saya tidak terlalu fokus pada yang berbau dengan gadget. Saya juga harus menyeimbangkan dengan permainan-permainan tradisional yang berkaitan dengan kearifan lokal. Contohnya tempat saya mengabdi di Lubuk Resam itu ada permainan dub-dub api. Itu menggunakan bekas batok kelapa, diisi dengan pasir, atau bahasa daerah setempatnya itu bungen. Jadi batok kelapa ada 2, diisi dengan pasir, kemudian dipenuhkan, ada sayurnya juga di sana, dipenuhkan, diketok-ketok. Setelah itu dibalik batok kelapanya, baru dibacakan tradisi lisannya atau mantra ya, sejenis sastra lisan lah kalau kami menyebutnya dalam kebahasaan. Dub dub api, siapa nak hidup keluarlah, nak mati dalam tulah, tok tok tok. Nah gitu. Jadi ketika mereka mengangkat batok kelapa itu, siapa yang perwakilan mana yang istana pasirnya paling utuh, dia pemenangnya. Ketika dia menang, dia berhak memilih untuk melakukan kegiatan literasi pada tim yang kalah. Apa saja contoh kegiatan literasi? Yang membaca dengan pemahaman, menjelaskan kembali, menuliskan kembali, mengejawantahkan apa yang dia baca dalam bentuk permainan lagi. Misalnya kayak yang dibaca itu kerajaan, jadi diejawantahkan cerita itu dalam bentuk sosiodrama. Ada yang berperan sebagai raja, ada yang permaisurinya gitu. Mengambil salah satu dialog yang mereka baca untuk disimulasikan ke dalam seni peran. Nah, itu kan salah satu cara-cara untuk membuat kegiatan membaca itu menjadi fun. Jadi bukan sesuatu yang lebih serius saja, dan juga tidak terkait dan tidak terfokus pada satu-satunya sumber dari teknologi ya, karena kami kan di daerah ya, harus ada kegiatan preventif. Kalau mati lampu gimana, saya harus menyiapkan, ada mitigasinya, yaitu tadi saya menyiapkan dengan kayak sticky notes, kayak permainan bareng mahasiswa-mahasiswa calon guru di UT. Saya duduk melingkar, kemudian mereka dikasih kertas di belakangnya, teman-temannya disuruh menulis
hal-hal positif dari yang punya punggung. Jadi ditempelkan kertas di punggung, yang lain menuliskan. Jadi setiap mereka saling menuliskan di punggung masing-masing tanpa tahu namanya. Asal dengan catatan harus kalimat yang positif. Nah, ini kan mengajak mereka untuk menuliskan, menggali informasi dari sumber manusia, temennya yang ada di sekitar mereka. Selain itu, kalau secara mental bisa menumbuhkan dampak yang baik, karena mereka terbiasa menggali hal-hal baik. Oh, walaupun teman aku cerewet, apa ya ternyata positifnya, oh dia suka membantu. Nah gitu, itu salah satu upaya-upaya saya sih untuk berkontribusi di bidang literasi ini. Oke, dan itu butuh strategi yang luar biasa ya, dipikirin banget apa begitu ya, supaya anak-anak tuh suka baca dan merasa menikmati. Betul. Dan saya tidak berfokus pada hasil saja ya. Kalau kita berbicara hasil ya memang datanya masih seperti itu. Apa yang kita lakukan hari ini belum tentu dampaknya bisa kita lihat besok, bahkan belum tentu dampaknya bisa kita lihat tahun depan. Tapi bisa jadi beberapa tahun lagi. Saya tetap melakukan hal-hal yang positif yang jadi memang konsen saya dalam bidang literasi dan baca tulis ini. Ya, bagaimanapun seorang guru itu punya tugas besar ya, karena ada juga ternyata murid itu yang malah sudah naik kelas tapi nggak bisa baca. Betul, saya ketemu. Nah, tapi saya juga tidak sependapat ya ketika kita saling menyalahkan satu sama lain. Baru-baru ini kan ada seorang pendidik yang viral, ya pendidik tersebut mengajar di sebuah sekolah menengah atas, sama seperti saya mengajar di SMK, mengirimkan surat terbuka untuk guru SD dan orang tua, tolong dong anak-anaknya diajarin membaca. Nah, saya agak kurang sependapat dengan hal yang seperti itu. Kalau kita menghabiskan energi kita saling menyalahkan, habis energinya di sana. Dan guru SD nggak mau juga dong disalahin. Mereka pasti sudah berjuang. Tapi ketika ada 1-2 kasus yang seperti ini, bahkan ketika mereka duduk di bangku sekolah menengah atas belum bisa membaca, banyak faktor di dalamnya. Tidak bisa kita serta-merta menyalahkan guru SD. Bisa jadi dia ada kendala psikologis seperti disleksia kah, atau memang butuh terapis untuk bisa membaca. Nah, jadi kan banyak pihak yang berkontribusi. Tidak bisa kita langsung menggeneralisasi ini kesalahan warisan dari pendidikan sebelumnya, kan tidak seperti itu juga sih. Tapi memang saya ketemu beberapa peserta didik kami yang belum lancar membaca di tingkat sekolah menengah atas. Nah, itu tugas berat saya, kan itu menjadi tugas saya. Kalau saya menyalahkan kan tidak akan selesai. Benar. Saya balik lagi ke SD atau malah ke TK gitu ya. Atau saya menyalahkan kenapa kemarin dinaikkan kelas, kan itu bukan kewenangan saya sebagai individu. Itu kan tugas sebenarnya sistem negara yang harus melakukan perbaikan standarisasi. Nah, yang saya lakukan adalah saya melakukan pelayanan kepada si anak tersebut yang memang belum bisa membaca. Kalau dia kooperatif, kita latihan memang benar-benar mengenal huruf dari awal gitu. Ya, karena si anak tadi yang saya temukan memang belum bisa membaca. Dia agak kesulitan ketika konsonan dan konsonan digabung. Tapi kalau konsonan dan vokal misalnya B, U dia sudah bisa. Tapi kalau kayak pro itu kan konsonan vokal. Nah, berurutan itu dia udah agak bingung. Nah, ketika menulis, jangankan untuk menceritakan kembali, literasinya masih tahap menyalin satu demi satu kata. Nah, itulah yang disebut kami dalam pendidikan menyebutnya pembelajaran berdiferensiasi. Karena kebetulan saya narasumber juga sering dipakai oleh dinas pendidikan. Nah, kami ada memberikan pendekatan yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengajar itu tidak bisa sama antara satu dan lainnya. Walaupun kita mengajarnya klasikal, harus ada tes awal asesmennya bahwa peserta didik antara satu dan lainnya itu kebutuhan belajarnya bisa berbeda-beda. Tapi hal ini kadang kalau tidak dipelajari secara utuh, kadang-kadang ada oknum pendidik yang bilang, lebih sulit dong, kita harus melayani banyak karakter dalam satu kelas. Ya, memang tantangannya seperti itu. Bagaimana kita membuat kegiatan bisa dibuat kelompok. Ketika asesmennya sudah dilakukan, ini kebutuhan belajarnya dia belum tahu huruf sama sekali. Yang ini sudah bisa tahap memproduksi teks prosedur. Yang satu lagi kita kategorikan tahap pemahaman sebagian. Ada paham utuh, belum paham sebagian. Bisa dikelompokkan. Nah, jadi dari pengelompokan tersebut dia bisa belajar sesama dia sembari dilakukan pembimbingan oleh kita sebagai pendidik. Begitu juga dengan
pendidikan yang tingkat lebih tinggi dengan mahasiswa seperti itu juga kemampuan mahasiswa itu beragam. Kadang-kadang kalau kita terlalu menuntut kamu kan calon guru masa gitu aja nggak ngerti. Nah itu kalimat yang paling saya hindari. Kalimat kita juga nggak suka ya kalau kita dikatakan oleh orang masa gitu aja nggak paham. Itu kan terkesan menghakimi. Lebih baik kita gunakan kalimat-kalimat positif lainnya yang justru akan membangun kemauannya dulu dibangun. Ketika dia sudah berminat membaca hal-hal yang sederhana, baru mungkin nanti beralih ke buku. Jadi tidak harus selalu buku, bisa jadi kertas yang saya print, saya laminating cerita rakyat dari Sarwalangun. Kebetulan kemarin baru jadi juri untuk lomba kreativitas guru. Jadi teks-teks dari peserta itu saya minta izin ke penyelenggara untuk saya bawa ke sekolah. Nah dari teks itu kan peserta itu kan guru-guru hebat juga yang sudah menggali informasi cerita-cerita rakyat dari daerahnya masing-masing, desa ini. Nah itu yang saya bagikan di 15 menit awal literasi. Jadi tidak selalu buku yang tipis-tipis tadi, bisa jadi satu cerita yang habis dibaca satu kali duduk. Asal rutin konsisten hal itu dilakukan, ya mudah-mudahan nanti kontribusinya lebih besar gitu di bidang literasi. Jadi ada pemetaan juga ya, bagaimana kondisi minat bacanya, bagaimana bahkan kondisi bisa nggak dia membaca begitu ya, karena betul. Kita ayo baca rupanya dia huruf pun masih nggak kenal gitu ya. Iya betul sekali. Oke, jadi memang luar biasa sekali dan penting banget ini bahwa anak-anak kita punya minat baca yang baik, karena bagaimanapun ya dengan kemajuan teknologi ya, kalaupun dia bisa pegang HP tapi dia nggak bisa baca, ya lucu juga gitu ya, karena memang sekarang termanjakan dengan tontonan. Iya, jadi literasi ini bukan hanya literasi di sekolah ya, tapi ada juga literasi yang berbasis masyarakat, dan yang paling penting lagi adalah literasi berbasis keluarga. Karena literasi itu ditumbuhkan dari awalnya di keluarga. Waktu kecil dibacakan nggak cerita, sering dibacakan nggak cerita. Jadi saya dengan anak-anak saya punya 2 orang putri, saya tidak fokus pada buru-buru mereka bisa baca. Jadi anak-anak saya yang masuk SD yang pertama itu belum bisa membaca waktu masuk SD. Memang waktu TK kan fokusnya bermain ya. Iya. Juga main, makan, tepuk tangan, pulang. Iya, gitu. bahagianya dulu yang dibangun ya. Koneksinya kita sama dia dulu yang dibangun, dan sering-sering dibacakan buku. Jadi saya memang rutin membacakan buku, dan itu memang ada piketnya, jadwal piketnya sama suami untuk membacakan anak-anak buku, termasuk anak yang kedua sekarang yang sebentar lagi masuk SD. Memang belum saya kejar-kejar untuk bisa baca, apalagi les membaca, enggak, itu bukan fokus kami gitu. Jadi fokus kami adalah rutin membacakan mereka buku. Memang benar-benar dibacakan. Jadi minatnya pada buku, pada bacaan itu dibangun, bukan sekedar bisa membaca. Karena bisa membaca dengan suka membaca adalah 2 hal yang berbeda. Dan daya baca, kemampuan membaca tadi juga hal yang berbeda. Kalau dia bisa mengenal huruf, dia bisa baca, memang itu bagus. Tapi pintar itu ada umurnya. Kalau yang sekarang yang terjadi itu trennya pengen cepet-cepet, oh berarti dia pinter ya, udah bisa membaca. Ya memang ada anak yang sudah bisa membaca di usia 4-5 tahun, ada memang dia yang ngejar, dia yang mau gitu. Dan itu memang ada, tidak bisa juga saya bilang apa yang disuruh-suruh, memang kemampuan anak beda-beda. Nah kalau di anak-anak saya memang saya tidak buru-buru membaca, dan kemampuan dia juga biasa saja gitu. Jadi saya fokus ke membacakan buku setiap hari ketika lagi mau tidur, ketika lagi liburan. Itu rutin. Kalau misalnya mau liburan, ini kebetulan baru pulang, jadi yang kami bawa ketika liburan itu bukan hanya buku, bukan hanya baju-baju, tapi juga buku-buku. Kita liburannya mau kemana? Misalnya kayak ke pantai. Ke pantai itu saya carikan buku-buku cerita anak yang berkaitan dengan ada pantainya di cerita itu. Ke dunia bawah laut, kayak kemarin baru ke Jakarta Aquarium. Nah jadi sebelum itu dibacakan buku-buku tentang kehidupan bawah laut. Jadi dia bisa mencerna informasi yang dia dapatkan di buku dengan melihat nyata. Itu kalau lagi mau liburan. Tapi pun kalau tidak liburan, saya juga tetap rutin membacakan yang berkaitan dengan adab. Kan banyak ya sekarang buku-buku cerita anak ya Bu ya, yang di dalamnya itu ada pelajaran-pelajaran moral, adab yang paling penting ya. Jadi daripada saya fokus kejar-kejaran pada dia mengenal huruf dan baca, saya fokus pada dia
berminat dulu ketika ada kalimat dari dia, Bunda bacakan ini. Nah itu kan berarti indikatornya ternyata saya cukup berhasil lah ya untuk memantik rasa ingin tahu dia. Bunda bacakan ini, apalagi kalau baru beli buku-buku. Jadi kami membeli buku di rumah itu udah kayak beli beras, beli minyak gitu. Kayak udah kebutuhan setiap bulan ya. Setiap bulan memang ada, kami anggarkan untuk membeli buku-buku untuk anak-anak dan saya sama suami. Luar biasa sekali, karena memang ternyata semua apa yang kita lakoni di kehidupan ini awal mulanya adalah datang dari keluarga ya. Iya betul. Ntar kita ngobrol lagi ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
bincang siang Pro 1 RRI Jambi terkait dengan pengembangan literasi dan minat baca. Ternyata ya kita berkembang nih perbincangan kita bagaimana minat baca, literasi itu awal mulanya datang dari keluarga. Jadi Mbak Mei bilang tadi ada literasi keluarga, literasi berbasis masyarakat dan juga literasi berbasis pendidikan formal ya, seperti di sekolah, di kampus yang memang harus dilakukan programnya secara tersistem. Kita tidak bisa menuntut masa sih mahasiswa zaman sekarang nih nggak suka baca. Lalu apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Gitu. Luar biasa ya, kalau nggak bisa nggak mau baca, pada akhirnya wawasan juga jadi dangkal begitu ya. Betul, dan daya analisisnya menjadi tidak terlalu dalam ketika menerima informasi. Kalau kita tidak terbiasa dengan membaca, kita cenderung bisa terprovokasi, terpengaruh. Nah, itu takutnya. Makanya sekarang memang sedang digaungkan oleh pemerintah 6 literasi dasar tadi. 6 literasi dasar seperti literasi baca tulis, literasi numerasi, sains, budaya, literasi kewargaan, literasi finansial nih termasuk juga, karena kemampuan mengelola uang itu menjadi hal yang penting ya bagi kita di zaman sekarang, di era gempuran judol, pinjol. Nah, itu juga penting literasi finansial. Iya, termasuk juga bol-bol ya, belanja online. Iya, kan? Harus dengan mindful ya. Apakah ini memang betul-betul kita perlukan atau memang sekedar FOMO ngikutin yang lagi tren. Benar. Dan bol itu, belanja online itu bukan cuma pada pakaian, ya kan, sepatu, makanan itu lebih menggiurkan lagi kan? Iya, karena menjadi salah satu faktor pereda stres kata yang zaman sekarang. Ya kalau memang itu dilakukan tidak merugikan pihak manapun dan memang dari segi penghasilannya mumpuni, ketika ada persentase yang sudah dia lakukan dengan benar, sekian persen untuk kebutuhan diri, sekian persen untuk kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya, sekian persen untuk menabung. Ketika dia mau self reward, itu oke-oke saja sih, tidak juga hal yang buruk, boleh-boleh saja. Tapi ketika dilakukan dengan berlebihan, self rewardnya dengan berhutang, nah itu kan bukan, apalagi berhutang untuk konsumtif ya, bukan hal-hal yang pokok. Nah itu yang harus dihindari, itu yang disebut sekarang dengan literasi finansial. Jadi menyadari ya kantongnya tuh seberapa tebal gitu ya. Betul, pintar-pintar kita mengukur diri lah. Benar gitu sekali. ya. Jadi kalau yang disampaikan Mbak Mei tadi menarik ya, bahwa ternyata tuh anak-anak SD di awal yang peralihan ya dari TK ke SD, nggak haruslah kemudian mereka punya kemampuan baca yang mumpuni begitu ya. Tapi sekarang ini yang menarik ya, buku anak SD kelas 1 itu bukan kayak zaman dulu begitu ya, ini Budi, ini Bapak Budi, dan itu diulang-ulang sampai satu semester gitu ya. Kalau sekarang itu kan udah ngerjain soal. Nah, sehingga membuat orang tua, kamu harus sudah bisa baca masuk SD, nanti susah loh. Nah, itu gimana teman? Iya, betul. Nah, untuk buku teks ini memang pembahasannya sebenarnya berbeda sendiri, panjang sekali kalau kita bahas ya. Banyak sekali yang harus diperbaiki dari buku teks bukan hanya terbitan dari swasta, bahkan terbitan dari pemerintah sendiri. Nah, kita dari pemerintah yang pada pemerintahan sebelum ini kan menggaungkan tentang kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Sebuah kurikulum itu baru akan mahir, ini hasil penelitian, kita tidak berbicara pendapat saja. Sebuah kurikulum itu baru akan mahir digunakan oleh pendidik ketika pendidiknya belajar tentang kurikulum tersebut selama 7 tahun, setiap hari belajar berturut-turut. 7 tahun baru mahir. Ini bukan pernyataan dari saya, tapi pernyataan dari kementerian sendiri waktu itu saya menonton podcastnya. Dan itu memang beliau menyatakan itu dari hasil penelitian. Nah, itu kalau gurunya dilatih belajar setiap hari. Nah, kalau sekarang kan bimbingan atau seminar kan tidak setiap hari. Dan kita kan baru mau akan berproses, tidak langsung serta-merta hasilnya terlihat langsung sekarang. Nah, pasti ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada episode di Merdeka Belajar itu yang mengajak kita untuk masa peralihan antara PAUD ke SD itu yang menyenangkan gitu. Tidak ada tuntutan seperti itu. Nah, tapi yang menjadi PR adalah buku teksnya memang. Iya, perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang buku teks itu. Dan ada juga mitos nih di kalangan orang tua dan juga
guru-guru kalau nanti tidak bisa baca tidak boleh masuk SD. Nah, itu jelas mitos, tidak boleh ya sekolah menolak siswa yang belum bisa baca. Ya karena tidak ada aturan itu dibolehkan. Bahkan sekarang juga lembaga-lembaga pendidikan formal harus sudah inklusi. Kita harus menerima peserta didik dari berbagai macam kemampuan mental dan juga fisiknya gitu. Baik di sekolah umum. Kalaupun disabilitasnya ya. Iya, kalaupun ada siswa kita disabilitas mau ke sekolah luar biasa, itu silakan atas pilihan orang tua, tapi sekolah tidak boleh menolak. Harus sekarang sudah kita sebagai pendidik menyiapkan diri. Kebetulan saya juga narasumber inklusi untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarawangun. Jadi sekarang sudah mulai di daerah-daerah itu disiapkan ULB-nya, unit layanan disabilitas. Ketika misalnya kita dari sekolah negeri ini gurunya misalnya di kelas saya, oh ternyata ada anak yang punya gangguan pendengaran. Nah, saya harus belajar pelan-pelan. Memang tidak ada tuntutan saya harus menguasai bahasa isyarat dalam waktu sebulan. Nggak ada tuntutan itu. Tapi diarahkan, guru harus adaptif terhadap perubahan, mau mengupgrade skill dirinya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi dibolehkan bagi guru saya misalnya mengajar apa, mengupgrade skill sesuai dengan kebutuhan saya untuk saya bertempur lah kira-kira di lapangan begitu. Jadi memang kalau dari buku teks yang ada di lapangan kita tidak bisa serta-merta menilai itu buruk, tapi juga kalau menilai itu baik ya kayaknya belum, karena saya juga anak saya di SD. Saya melihat memang analisisnya terlalu tinggi untuk SD gitu ya. Bukan berarti kita mau bermudah-mudah soal daya pikir, tapi saya percaya bahwa pintar itu ada umurnya. Nah, tapi kalau serta-merta itu bukunya harus diganti, enggak juga. Ada ya hal-hal yang bagus kayak faktor-faktor karakter, ada bagian cerita. Memang orang tua harus banyak berperan di sana. Kadang-kadang kita nih yang belum siap itu capeknya, karena ketika ada teks sebenarnya orang tua harus berperan membacakan. Kan banyak teks sekarang di buku-buku SD itu, orang tua yang bacakan dulu analisanya. Betul. Dan kalaupun guru SD-nya tidak boleh juga langsung itu baca sendiri, jawab pertanyaan, nggak bisa kayak gitu. Teks itu disediakan di buku itu untuk dibacakan bersama. Kalau ada peserta didiknya di kelas 1, kelas 2 yang belum bisa baca, gurunya baca dulu. Dibacakan bersama, itu yang disebut dengan read aloud. Dibacakan secara nyaring. Ya memang kan kelas banyak ya, orangnya banyak ya, memang itu tantangannya. Bisa kita rutinkan dengan aktivitas, bisa kita selang-seling dengan kegiatan lainnya, tidak yang membacakan setiap hari ya juga diselang-seling ya. Di read aloud benar-benar misalnya ada teks nih tentang kisah Ani menghargai perbedaan dengan teman satu kompleknya. Ani adalah siswa yang sangat cantik. Iya, sekolah. Jadi gurunya dibacakan dulu teksnya. Nah, itulah kenapa di buku-buku teks itu kan disediakan teks agar menayakkan kelas-kelas itu tidak perlu mencari resources dari lain kan. Jadi dari situ ada pertanyaan bisa dijawab secara bersama lisan atau bisa dijawab secara pakai permainan gitu kan, bisa ya. Nah, gitu. Jadi buku itu bagus sebenarnya, tapi dan kurikulum kita bagus. Yang belum itu ketika kita menuntut terlalu tinggi pada sumber daya manusianya. Nah, bukan berarti kita mengukur orang tidak mampu, bukan, tapi butuh waktu. Butuh waktu untuk pendidik menyesuaikan diri gitu. Setidaknya ini kan kurikulum mereka belum 7 tahun ya, baru beberapa tahun. Jadi tiba-tiba sudah berganti atau masih hanya dengan pendalaman-pendalaman tertentu gitu. Yang mudah-mudahan mana yang terbaik lah ya untuk pendidikan Indonesia dan literasi yang lebih baik. Oke, terima kasih nih udah ngobrol, gak kerasa aja waktu yang membatasi ya. Berbicara kita ini terkait dengan bagaimana kemudian kita semua punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi dan minat baca ya, terutama sekali tentu untuk anak-anak kita di rumah ya. Dari rumah semuanya berawal, dan dari rumah pula kita sama-sama menguatkan anak-anak kita agar punya literasi dan minat baca yang baik. Karena mungkin mereka bisa baca, tapi belum tentu mereka suka baca, begitu ya Mbak Mei ya. Betul. Dan mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, pas nih. Jadi menulis dan membaca adalah bagian dari budaya. Ayo kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai bagian dari masyarakat melakukan perubahan sekecil mungkin semampu kita untuk menjadi bagian dari budaya yang positif. Kalau kita bisa berdampak yang lebih luas, alhamdulillah. Tapi kalau memang belum mampu, belum bisa berdampak yang lebih signifikan,
kan. Iya. Bagaimana dengan memulai dari diri kita sendiri dulu. Iya. Sudah berapa buku yang kita baca tahun 2024? Atau berapa buku yang akan kita baca sebagai resolusi di 2025? Baik. Mulai ditargetkan sekarang. Oke, makasih ya udah berbagi nih. Baiklah, mungkin kebersamaan kita untuk bincang siang kali ini ya di Pro 1 RRI Jambi untuk pengembangan literasi dan minat baca bersama Mela Rosyanika dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada ini ya, streaming. Live YouTube-nya. Oh, live YouTube-nya pakai apa? Video? Enggak. Kan ada kamera tuh. Di mana kameranya? Ini yang di depan tuh ada kamera. Oh gitu. Jadi aku bisa nonton ya streamingnya. Oh di Bisa. depanku itu ya? Iya. Ah,